Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Mantap coy. Nah, hari ini gue mau menceritakan sebuah film Godzilla jadul yang udah di-request oleh salah satu teman kita. Filmnya berjudul Godzilla 2000 Millennium. Godzilla 2000 adalah film tokusatsu kaiju tahun 1999 dan diproduksi oleh Toho. Godzilla 2000 adalah film ke-24 dalam seri Godzilla dan juga film pertama dalam seri Millennium. Film ini dirilis di bioskop Jepang pada tanggal 11 Desember tahun 1999 dan juga di bioskop Amerika pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Godzilla 2000 sendiri memang mengambil latar setelah film tahun 1954 di era Showa sebagai kisah masa lalunya, di mana diceritakan kalau ada spesies Godzilla lain yang belum mati, di mana si Godzilla ini kini melanjutkan terornya ke seantero Jepang. Oh iya, sebelum masuk ke ceritanya, satu lagi nih. Jangan lupa ya gabung ke Discord kita. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Di situ kalian bisa ngobrol-ngobrol sambil request film monster kesukaan kalian dan 100% bakalan gue baca. Jadi buat lo pada yang belum masuk, ayo dong masuk dong ke Discord kita. Gue tungguin lo di situ ya. Oke, udah? Kalau gitu kita langsung aja ke ceritanya. Dengan berkisah setelah kejadian film Godzilla tahun 1954, seluruh Jepang kini mengetahui kalau sekarang Godzilla adalah sebuah kekuatan alam yang sangat menakutkan. Karena itu seseorang yang bersama Yuji Shinoda mendirikan sebuah jaringan yang bernama GPN untuk memprediksi kedatangan Godzilla dan juga melacak pergerakannya, sambil berusaha mempelajari kelakuan dan kebiasaan yang dilakukan oleh Godzilla. Nah, pada suatu malam, Shinoda dan putrinya yang bernama Io terlihat sedang melacak pergerakan dari Godzilla di dekat kota pelabuhan Nemuro. Bersama dengan mereka ada juga seorang reporter yang bernama Yuki Ichinose yang mencoba mendapatkan foto Godzilla untuk media tempat dia bekerja. Saat ketiganya berada di dalam van, mereka menerima sinyal tanda bahwa Godzilla telah datang ke daratan gak jauh dari tempat mereka. Mengetahui hal tersebut, Shinoda dengan cepat lalu berkendara menuju lokasi di mana Godzilla muncul. Di tengah jalan, ketika melewati sebuah terowongan, Shinoda menemukan kalau jalan yang akan mereka lalui ternyata telah hilang alias hancur. Karena penasaran, Shinoda lalu menyalakan lampu guna melihat apakah ada sesuatu di depannya. Dan ternyata memang ada sesuatu, yaitu si Godzilla yang lagi melotot cuy. Akibatnya Godzilla langsung menatap ke arah bawah, tepat di depan Shinoda dan yang lainnya. Namun dengan blow-on-nya, Yuki malah menjepret-jepretkan kamera miliknya. Alhasil karena perbuatannya tersebut membuat si Godzilla menjadi marah. Godzilla lalu mengaum dengan keras sehingga menghancurkan kaca depan mobil. Dengan cepat Shinoda memundurkan mobilnya tepat sesaat sebelum tangan Godzilla mendarat ke arah mereka. Sambil berkendara melalui terowongan kemudian terjadi kejar-kejaran dengan Godzilla. Nah, setelah keluar dari terowongan, Shinoda melihat kalau Godzilla terus berjalan menuju ke jantung kota. Sementara itu di tempat lain ada seseorang yang bernama Mitsuo Katagiri. Nah, Katagiri ini adalah kepala Badan Pemerintah Krisis Kontrol Intelijen. Katagiri ini diberitahu oleh bawahannya yang bernama Shiro Miyasaka kalau ada sebuah penampakan formasi batuan kuno dengan ukuran yang sangat besar yang telah ditemukan di perairan Jepang. Mendengar hal itu, Katagiri lalu memerintahkan anak buahnya agar membawa batu tersebut ke permukaan. Sementara itu Godzilla tiba di kota Nemuro dan menghancurkan pembangkit listrik yang ada di kota tersebut. Nah, menurut Shinoda yang juga mengikuti pergerakan Godzilla, sepertinya Godzilla ini sedang mencoba untuk menghancurkan sumber energi umat manusia. Nah, di tempat lain, anggota CCIC sedang dalam misi untuk mengikat dan membawa batu kuno tersebut menggunakan balon pelampung. Namun tiba-tiba batu itu mulai naik dengan sendirinya dan muncul di antara kapal-kapal milik CCIC. Dari hasil scanning ditemukan kalau batu tersebut memiliki lubang dan setidaknya batu itu juga sudah berumur jutaan tahun. Sekarang kita kembali lagi ke daratan. Di rumahnya, Shinoda diberitahu oleh seseorang bahwa Godzilla kini sedang menuju wilayah Tokai dan kemungkinan si Godzilla ini akan memakan reaktor nuklir yang ada di pembangkit listrik.
Berita tersebut akhirnya juga sampai ke telinga si Katagiri. Setelah mempelajari hal tersebut, Katagiri kemudian memerintahkan untuk menutup semua reaktor di wilayah itu. Selain itu, Katagiri juga memobilisasi pasukan GSDF ke daerah tersebut. GSDF baru-baru ini sedang mengembangkan senjata anti Godzilla, yaitu sebuah peluncur rudal yang dilapisi logam. Konon kabarnya, rudal ini seharusnya sudah cukup kuat untuk menembus kulit dan melukai Godzilla secara serius. Di tempat lain, Shinoda bersama timnya kemudian juga pergi ke tempat di mana Godzilla diprediksi akan muncul. Di situ dia bertemu dengan Katagiri. Di sini Shinoda menjadi marah setelah dia tahu kalau Katagiri lebih memilih untuk membunuh Godzilla daripada melestarikan dan mempelajarinya. Katagiri lalu mengejek Shinoda dengan mengatakan bahwa GPN atau alat-alat pendeteksi Godzilla kepunyaannya Shinoda sudah kuno dan gak berguna sama sekali. Setelah mengatakan hal tersebut, Katagiri lalu pergi meninggalkan Shinoda. Sementara itu di tengah penyelidikan, batu misterius yang sebelumnya ditemukan tiba-tiba mendadak bergerak. Dan kali ini batu tersebut bergerak dengan posisi tegak lurus. Keesokan paginya pasukan GSDF berbaris di pesisir pantai untuk mengantisipasi kedatangan Godzilla. Segera setelah Godzilla muncul ke permukaan, beberapa helikopter tempur langsung melepaskan tembakan ke arah Godzilla. Tetapi serangan tersebut nampaknya nggak berpengaruh apa-apa bagi Godzilla. Godzilla terus bergerak dan memasuki pantai. Begitu Godzilla sampai, langsung ditembaki oleh tank-tank yang sudah bersiap menyambut Godzilla. Namun sama aja, nggak ada yang berpengaruh sama sekali. Nah, saat Godzilla terus merangsek masuk ke perkotaan, rudal anti Godzilla disiapkan dan langsung menembaki Godzilla. Kali ini Godzilla terlihat terluka oleh serangan tersebut. Di mana potongan-potongan daging terlihat berterbangan akibat ledakan yang diderita oleh Godzilla. Sementara si Godzilla sedang diserang oleh GSDF, tiba-tiba batu raksasa misterius bergerak dan terbang menuju Tokai, tempat di mana Godzilla sedang merintih kesakitan akibat serangan tersebut. Ketika batu itu sampai, Godzilla berhenti dan memperhatikan benda aneh itu. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitar. Secara tiba-tiba batu itu menyerang Godzilla dan membuatnya terjatuh. Kemudian Godzilla meledakkan batu itu dengan menggunakan napas atomnya. Tetapi batu tersebut juga membalas dengan meriam laser yang ditembakkan dari sebuah lubang. Akibatnya Godzilla dan si batu saling terluka sampai Godzilla akhirnya terlempar ke laut dan menghilang. Sementara batu itu kemudian terbang menjauh dan akhirnya mendarat. Setelah itu CCI dengan cepat membuat perimeter di sekitarnya dan mengikatnya dengan kabel baja. Di lokasi pertempuran Godzilla dengan GSDF sebelumnya, Shinoda kemudian datang dan mengambil beberapa potongan daging yang terkoyak oleh serangan GSDF. Di sini Shinoda bermaksud untuk mempelajari sampel kulit tersebut. Sementara itu dari hasil scanning perihal batu raksasa telah ditemukan bahwa ternyata batu itu adalah pesawat luar angkasa alien yang sangat canggih, yang telah tertidur di bawah air selama ribuan tahun, sebelum akhirnya nggak sengaja aktif kembali akibat lampu yang dihasilkan oleh kapal selam CCIC pas awal-awal film tadi cuy. Selain itu juga ditemukan kalau para penghuni pesawat tersebut juga tampaknya telah diubah menjadi sosok cairan kuantum yang nggak berbentuk. Nah, sekarang kita balik lagi ke Shinoda yang sebelumnya berhasil mengambil sampel kulit Godzilla. Nah, karena keterbatasan alat yang dimilikinya, Shinoda ini membutuhkan peralatan yang canggih untuk menyelidiki sampel kulit dari Godzilla. Dan mau nggak mau nih, Shinoda dengan terpaksa harus mendekati CCI untuk meminta izin menggunakan peralatan mereka. Katagiri pun akhirnya setuju, tapi dengan syarat Shinoda harus mematuhi semua peraturan CCI dan juga mau membagikan informasi yang sudah dia pelajari. Nah, di kantor CCI, Shinoda bekerja sama dengan Miyasaka, yang ternyata Miyasaka ini merupakan mantan temannya di perguruan tinggi. Singkat cerita nih, setelah mengamati sampel kulit Godzilla, keduanya menemukan bahwa sel yang ada di dalam tubuh Godzilla ternyata telah sepenuhnya meregenerasi semua kerusakan yang diderita sebelumnya. Dengan menggunakan mikroskop elektron, Shinoda dan Miyasaka menemukan bahwa zat yang ada di dalam tubuh Godzilla yang diberi nama oleh Shinoda sebagai organizer G1 yang memungkinkan Godzilla untuk menyembuhkan hampir setiap kerusakan yang dia derita dengan cepat. Dengan kata lain, kemampuan tersebut membuat Godzilla hampir abadi cuy. Sementara itu di tempat batu misterius atau UFO itu berada, karena tidak ada perkembangan dan keberhasilan untuk berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa tersebut, secara tiba-tiba UFO itu mulai bergerak. Dan kabel-kabel yang menahannya pun menjadi terlepas. UFO itu kemudian lepas landas lagi dan langsung terbang menuju kota Tokyo. Dengan menggunakan helikopter, CCI berusaha untuk menembak jatuh UFO itu. Tetapi UFO tersebut malah balik menyerang menggunakan gelombang kejut yang kuat dan menghancurkan para pengejarnya.
Sampai akhirnya UFO itu mencapai pusat kota dan mendarat di atas menara kota, tempat di mana reporter Yuki sedang bekerja. Akibatnya orang-orang yang ada di dalam gedung itu berhamburan keluar menyelamatkan diri. Pihak CCI juga mengetahui kalau UFO tersebut sudah menggunakan sistem komputer yang ada di menara untuk meretas semua komputer yang ada di kota Tokyo dan mencuri setiap data yang ada. Karena itu, Katagiri lalu memerintahkan agar UFO itu harus segera dihancurkan dengan cara meledakkan sebuah bom dari dalam menara. Pada malam harinya nih, ketika menara tersebut direncanakan akan diledakkan, diam-diam si reporter Yuki malah memasuki menara. Yuki ini nggak sadar kalau gedung tempat dia berada akan diledakkan. Maksud Yuki kesini adalah untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dicari oleh pesawat alien itu. Singkat cerita, Shinoda yang mengetahui kalau temannya Yuki berada di dalam menara kemudian tiba di sana bersama dengan anaknya Io untuk mengeluarkan Yuki dari dalam gedung. Rupanya si Yuki ini lagi mendownload semua aktivitas yang dilakukan oleh pesawat alien tersebut. Karena itu Shinoda menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan untuk tetap tinggal sampai seluruh data tersebut berhasil didownload. Mengetahui hal itu, Yuki dan Io pun gak mau pergi. Nah, kemudian Yuki dan Io mencoba mencari tentara terdekat untuk meminta mereka menunda penghancuran menara tersebut. Ketika mengetahui hal itu, para tentara melaporkan hal itu kepada Katagiri. Namun dengan dinginnya, Katagiri malah memberitahu kepada para tentara untuk melanjutkan misi mereka sesuai rencana. Dan tepat sebelum menara itu dihancurkan, Shinoda sempat melihat sebuah kata yang bertuliskan Millennium yang ditampilkan di semua layar komputer. Setelah itu Katagiri lalu menekan detonator, meskipun Miyasaka memohon untuk tidak melakukannya, dan bom itu akhirnya meledak. Namun UFO tersebut tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Setelah kejadian itu, para alien lalu menyiarkan pesan ke semua perangkat elektronik yang menyatakan bahwa mereka ini berniat untuk menaklukkan bumi dan memulai kerajaan 1000 tahun. UFO itu lalu membalas dengan melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan seluruh menara. Di dalam gedung, Shinoda ternyata masih bisa bertahan dengan meluncur ke bawah menggunakan tali elevator. Setelah selamat, Shinoda lalu bertemu kembali dengan anaknya dan juga Yuki. Kemudian Shinoda, Io, dan Yuki lalu bergegas pergi ke tempat di mana Katagiri berada. Di sini Shinoda lalu membagikan data yang sebelumnya sudah dia ambil. Dia mengungkapkan bahwa ternyata para alien itu sedang mencoba untuk menemukan inang genetik yang ideal untuk memungkinkan mereka mengambil bentuk baru yang kuat, sehingga nantinya mereka dapat beradaptasi dengan atmosfer bumi. Dan ternyata nih, para alien telah menentukan kalau Godzilla bisa digunakan sebagai inang yang ideal untuk mereka. Pada saat itu juga Godzilla muncul dari Teluk Tokyo dan langsung merangsek masuk ke dalam kota. Si Godzilla ini berniat untuk membalaskan dendamnya sama si UFO. UFO yang mengetahui kehadiran Godzilla langsung merespon dengan menciptakan tentakel yang kemudian mengikatnya dan menyerang Godzilla. Godzilla pun harus berkali-kali terjatuh akibat serangan itu. Godzilla lalu bangkit dan membalasnya dengan napas atom. Akibatnya si UFO mencoba untuk menabrak Godzilla, akan tetapi Godzilla berhasil menangkal serangan itu. Akhirnya dengan menggunakan senjatanya, UFO berhasil menjatuhkan Godzilla sekali lagi. Dan bukan cuma itu cuy, dengan menggunakan gelombang kejut, UFO tersebut berhasil meruntuhkan sebuah gedung pencakar langit yang berada tepat di sebelah Godzilla, yang kemudian menguburnya di bawah runtuhan. Nah, ketika si Godzilla lagi nggak berdaya, UFO itu menyerap DNA dari Godzilla, yang kemudian mentransfernya ke penghuni pesawat luar angkasa tersebut. Setelah menyerap DNA Godzilla, si penghuni UFO mengubah bentuknya dan muncul dari dalam kapal. Nah, sosok ini dikenal dengan nama The Millennium. Setelah berada di luar, Millennium lalu mengaum, tapi tiba-tiba makhluk itu mulai kejang-kejang. Nah, ini adalah momen di mana The Millennium mencoba bermutasi dengan cepat. Sementara itu Godzilla secara tiba-tiba bangkit lagi. Setelah bangkit, Godzilla berhasil meledakkan pesawat luar angkasa itu dengan napas atomnya yang kemudian menjatuhkannya.
Saat Godzilla sedang melihat puing-puing UFO yang terbakar, dia terkejut ketika melihat sesuatu yang muncul tepat di belakang puing-puing pesawat luar angkasa itu. Ternyata itu adalah The Millennium yang sekarang sudah bermutasi menjadi seekor monster yang bernama Orga. Godzilla yang melihat ada ancaman di depannya langsung bergerak maju dan menyerang Orga. Godzilla dan Orga lalu saling baku hantam. Tetapi setiap luka yang ditimbulkan oleh Godzilla secara nggak diduga berhasil diregenerasi oleh sel-sel yang dimiliki oleh Orga. Setelah itu dengan menggunakan telepati, Orga memanggil sisa-sisa dari pesawat UFO untuk membantunya mengalahkan Godzilla. Godzilla yang marah kemudian menggunakan sinar atomnya, di mana sinar atom itu coba ditahan oleh si UFO. Namun karena semburan napas atom Godzilla yang begitu kuat, menyebabkan UFO tersebut hancur, sementara sinar atom Godzilla tetap menembus kulit dari Orga. Namun luka yang dialami oleh Orga itu lagi-lagi bisa sembuh dengan cepat. Godzilla kembali menyerang Orga sekali lagi. Godzilla bahkan sempat memukul Orga menggunakan ekor dan menggigit tangannya. Tapi Orga malah melakukan serangan balik dengan cara yang sama, yaitu menggigit lengan Godzilla. Di momen ini Orga justru bisa menyerap lebih banyak materi genetik dari Godzilla. Nah, saat si Orga menyerap lebih banyak DNA Godzilla, dia mulai mengambil lebih banyak karakteristik dari Godzilla, kayak kulit bersisik yang berwarna hijau. Godzilla kemudian mulai memahami nih apa yang sedang dilakukan oleh si Orga. Setiap serangan yang dilakukan Godzilla terlihat sia-sia, karena lagi-lagi si Orga bisa meregenerasi kembali sel-selnya. Nah, si Godzilla yang udah tahu kalau dia nggak bisa melukai Orga kemudian mulai merencanakan sesuatu. Saat Orga membuka mulutnya, Godzilla malah berlari dan masuk ke dalam mulut binatang itu. Di sini Orga ingin memakan Godzilla bulat-bulat cuy. Karena menyerap DNA dari Godzilla, Orga pun mulai tumbuh dalam ukuran yang besar. Selain itu dari punggungnya secara tiba-tiba muncul lempengan-lempengan paku berwarna ungu dengan ukuran yang sangat besar. Namun tiba-tiba tubuh Godzilla mulai memancarkan sinar berwarna orange dengan temperatur yang sangat panas. Dan ketika Orga menyadari kalau ini adalah jebakan, dia sudah terlambat dan gak bisa berbuat apa-apa. Karena dengan cepat Godzilla melepaskan gelombang sinar atom yang besar yang menghancurkan seluruh tubuh bagian atas Orga. Setelah ledakan itu, Godzilla berdiri dan mengaum tepat ke arah mayat Orga yang sekarang tanpa kepala, yang kemudian menyebabkannya jatuh ke tanah. Setelah itu Godzilla berjalan mendekati atap tempat di mana Shinoda, Katagiri beserta yang lainnya yang lagi memantau si Godzilla, sehingga menyebabkan semua orang ketakutan dan menyelamatkan diri. Namun rupanya si Katagiri nggak ketakutan cuy. Orang ini malah dengan santuy menatap si Godzilla. Bahkan Shinoda yang mencoba menyelamatkannya dia tinju. Nah, sambil membakar sebatang rokok, Katagiri mengatakan kalau dia belum pernah melihat Godzilla sedekat ini. Godzilla yang sedang marah lalu meletakkan tangannya di atas atap. Katagiri lalu meneriakkan nama Godzilla, yang kemudian ditanggapi Godzilla dengan menghancurkan atap dan mengirim Katagiri jatuh ke dalam puing-puing. Setelah itu Godzilla lalu berbalik dan berjalan kembali ke jantung kota, di mana dia mulai mengamuk lagi. Saat yang lain melihat dan merenungkan apa yang sedang dilakukan oleh Godzilla, Yuki lalu bertanya, mengapa Godzilla nggak menyerang mereka berempat? Di sini Shinoda lalu menjawab, mungkin karena Godzilla ada di dalam diri kita masing-masing. Dan setelah itu Godzilla melepaskan napas atomnya di seluruh penjuru kota. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, film ini menurut gue cukup lumayan. Ya, meskipun terlihat jadul, tapi masih oke buat ditonton. Film ini sendiri lahir di era milenium atau memasuki tahun 2000. Nah, pada saat itu, antusiasme penonton tidak terlalu bagus ketika mengetahui kalau Godzilla seri milenium ini dibuat kembali menjadi sosok yang jahat. Dengan kata lain, para penonton sebenarnya sudah cukup puas dengan sosok jahat Godzilla di era Showa. Ngapain lagi gitu dibuat sosok yang jahat? Tapi kalau menurut gue sih oke-oke aja. Mau Godzilla jahat atau enggak, tetap yang mau ditonton itu jalan cerita.
ceritanya. Menurut gua jalan cerita di film ini emang kurang cuy. Kurang dalam arti pendalaman dari beberapa karakter, kayak The Millennium yang berubah menjadi sesosok makhluk yang bernama Orga. Tapi mungkin di sisi lain gue cukup puas dengan karakter atau profil dari si Godzilla. Kelihatan keren dan menyeramkan gitu cuy. Dan yang terakhir kalau gue boleh kasih nilai film ini, gue kasih nilai 7 dari 10. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.